Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang hukum membaca bismillah. Hukum membaca bismillah di dalam Al-Quran itu ada 4 hukum. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, haram. Yang keempat, boleh. Kita bahas yang pertama yaitu wajib. Membaca bismillah hukumnya wajib apabila membacanya pada awal surat Al-Fatihah. Seperti yang kita ketahui bahwa bacaan bismillah merupakan ayat pertama pada surat Al-Fatihah. Dan bismillah itu adalah termasuk setengah dari ayat surat Al-Fatihah. Kemudian hukum yang kedua yaitu sunnah. Membaca bismillah hukumnya sunnah jika dibaca pada awal segala surat, segala bacaan Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Kemudian hukum yang ketiga yaitu haram. Kapan membaca bismillah menjadi haram? Yaitu ketika mengawali bacaan pada awal surat At-Taubah. Hal ini karena surat At-Taubah mengandung ayat-ayat peperangan. Sedangkan bismillah adalah ayat perdamaian, maka tak layak apabila bismillah menjadi bacaan pada ayat-ayat surat At-Taubah. Jadi apabila membaca surat At-Taubah, awali dengan bacaan ta'awudnya aja. Misalkan gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setelah itu langsung ke bacaannya, jadi nggak perlu ada bismillahnya. Ini aku langsung kasih contohnya aja ya, awal surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi habis baca ta'awud langsung baca bara'atum minallah sampai selesai. Jadi nggak perlu diawali dengan bacaan bismillah. Kemudian hukum yang keempat yaitu boleh. Selain wajib dan sunnah, membaca bismillah hukumnya juga boleh, yaitu boleh dibaca dan boleh tidak. Hal ini berlaku apabila membaca surat At-Taubah di pertengahan surat At-Taubah atau sesudah ayat 80-an. Dan keterangan di kitab Hidayatus Tibyan ini itu boleh dibaca dan boleh tidak. Tetapi lebih utama jika tidak dibaca. Jadi di pertengahan surat At-Taubah itu lebih utama tidak menggunakan bismillah. Pelajaran selanjutnya kemudian kita membahas tentang isyarat waqaf. Waqaf dalam Al-Quran adalah tanda baca yang menunjukkan tempat untuk berhenti sejenak ketika membaca. Biasanya untuk bernapas dengan niat melanjutkan bacaan. Secara bahasa, waqaf berarti berhenti atau menghentikan. Dalam ilmu tajwid, waqaf adalah menghentikan suara di akhir kata atau kalimat dengan niat untuk melanjutkan bacaan di tempat berikutnya. Kita mulai dari tanda waqaf mim atau bisa disebut juga lazim. Keterangannya lebih utama berhenti atau waqaf. Kedua, kemudian po atau mutlak, lebih utama berhenti. Kemudian yang ketiga ada jim atau jaiz, lebih utama untuk berhenti. Kemudian yang keempat qaf dan fa, sighah fi'il amar, itu lebih utama untuk berhenti. Yang kelima qaf dan lam atau al-waqfu aula, lebih utama untuk berhenti. Kemudian yang keenam ada za atau mujawaz, lebih utama untuk melanjutkan bacaan. Yang ketujuh kemudian ada shad atau murakhas, itu lebih utama untuk melanjutkan bacaan. Kemudian yang ke-8 ada qaf atau qila waqfun, itu lebih utama untuk melanjutkan bacaan. Kemudian yang ke-9 ada lam alif
atau la waqfa fih, itu lebih utama untuk melanjutkan bacaan. Nah, jadi kalau misalkan ada tanda waqaf lam alif ini, itu lebih utama untuk melanjutkan bacaan. Cuman kalau misalkan ketika membaca Al-Quran, nafasnya tidak kuat, kalau misalkan pengen berhenti ya nggak apa-apa, berhenti aja. Namanya juga lebih utama. Kemudian misalkan ingin melanjutkan bacaannya, kamu boleh mengulangi dari bacaan sebelumnya. Sekarang aku kasih contoh nih ya. Bacaan surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini kan ada tanda waqaf lam alif ini ya. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini lebih utama untuk dilanjutkan. Tapi kok misalkan kalian nafasnya tidak kuat, misalkan bacanya gini, ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, kalian cuman kuatnya di situ. Kalian boleh langsung melanjutkan tanpa harus diulangi dari mir rabbihim. Misalkan gini, ulaika ala hudam mir rabbihim. Berhenti nih ya kan, misalkan cuman kuat di situ, kemudian kalian ingin lanjut lagi, kalian boleh melanjutkan dari bacaannya ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kalau mau diulangi. Cuman kalau misalkan nggak pengen diulangin, bisa aja dari wa ulaika humul muflihun. Tetapi itu lebih utama jika kamu ulangi dari ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu lebih utama. Tapi jika tidak ingin diulangi dari ini juga tidak apa-apa. Tetapi itu lebih utama jika diulangi dan itu menambah jumlah pahala bacaan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu pahalanya itu dihitung dari per huruf ya. Jadi jika kamu ulangin lagi itu jadi menambah jumlah pahala bacaan Al-Qurannya. Begitu. Kemudian kita cari contoh yang lain dari bacaan surat Al-Fatihah. Sekali ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kan di akhir ayat ada tanda waqaf lam alif. Ini kamu boleh berhenti atau juga kamu boleh lanjutkan. Misalkan kamu nafasnya kuat, saya mau lanjutkan aja lah. Boleh. Misalkan gini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita lanjutkan sampai selesai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi jika kalian nafasnya tidak kuat, kalian boleh berhenti di ini aja, di akhir-akhir waqaf ini aja gak apa-apa. Dari misalkan Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti nih. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, gitu juga gak apa-apa. Nah, misalkan di ayat ini nih, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kan ada tanda waqaf lam alif ya. Ini lebih utama untuk lanjut. Tapi jika misalkan tidak kuat nafasnya, itu berhenti gak apa-apa. Misalkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, misalkan kamu ingin melanjutkannya lagi, kamu boleh ulangi dari bacaan an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau dalam kita membaca Al-Quran.
Tapi ini ada catatan penting ya. Ini boleh kamu share ke teman-teman kamu. Ini sangat penting ya. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika dalam membaca Al-Quran, itu aturannya tidak boleh disamakan ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi kalau dalam hukum tajwidnya, ketika kita membaca Al-Quran ini tidak dalam keadaan sholat, misalkan bacaan ini nih, ayat ini, Suratal ladzina an'amta alaihim. Ini kan kamu tidak kuat nih nafasnya, misalkan kamu lanjutkan, ingin melanjutkannya, kamu ulangi dari bacaan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini dalam hukum tajwid itu kamu boleh mengulangi dari an'amta alaihim. Itu dan itu menambah pahala. Jika tidak ingin mengulangi dari bacaan an'amta alaihim juga bisa. Langsung ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau dalam hukum membaca Al-Quran dalam hukum tajwidnya. Tapi kalau dari segi hukum fikih ya, dari segi hukum fikih ketika dalam keadaan sholat itu kamu tidak boleh mengulanginya. Karena bacaan surat Al-Fatihah itu adalah termasuk salah satu rukun sholat ya. Bacanya harus lengkap, tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambah. Misalkan ketika kita dalam sholat nih ya, misalkan kita bacanya gini, Siratal ladzina an'amta alaihim. Misalkan gak kuat nih nafas, kamu langsung lanjut aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi jangan malah kamu ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kamu gak kuat kok kamu ulangi lagi. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu malah gak boleh kalau kita dalam keadaan sholat. Jadi kalau dalam keadaan sholat, kita tidak boleh menambah ayatnya dan tidak boleh menguranginya. Ya lebih amannya kalian berhenti-berhenti aja kalau misalkan dikhawatirkan tidak kuat nafasnya. Misalkan seperti ini nih. Dari contoh awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ini dalam keadaan sholat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti aja. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Tapi kalau untuk suratan lain setelah membaca Al-Fatihah, misalkan kalian sholat subuh nih, misalkan di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dulu kan ya. Setelah membaca Al-Fatihah, kamu ingin membaca surat misalnya yang agak panjang atau yang pendek, misalkan surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, misalkan di ayat tersebut di tengah-tengah kalian tidak kuat, itu kalian boleh untuk mengulanginya. Tetapi khusus untuk surat Al-Fatihah itu kalian tidak boleh menambah atau menguranginya. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah gak kuat ya dilanjut aja. Kalau bacaan Al-Fatihahnya diulangi itu membatalkan sholat. Terkecuali kalau lupa ya, namanya juga lupa, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau disengaja itu membatalkan sholat. Dan mungkin dari kalian mungkin ada yang bertanya, misalkan ketika sholat membaca Al-Fatihah kok tiba-tiba bersin, misalkan dari ayat ini nih, Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman. Nah tiba-tiba baru Ar-Rahman kok bersin atau batuk, ya itu dilanjut aja, jadi tidak usah diulangi. Baru sampai Ar-Rahman kok batuk atau bersin, jadi tinggal dilanjut aja Nir-Rahim gitu. Jadi tidak perlu diulangi dari Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi terkecil kalau lupa ya, kalau lupa
Tapi tadi sampai mana ya? Yaitu diulangi nggak apa-apa. Misalkan Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi seperti itu, jelas ya. Kemudian kita lanjut tanda wakof yang ke-10 yaitu shod dan lam. Al-waslu aula. Itu lebih utama untuk lanjut. Kemudian yang ke-11 ada tanda titik 3 di kanan dan di kiri, yang di tengah-tengahnya itu ada tanda strip. Ini namanya tanda wakof munganakoh. Ini utamanya itu berhenti di salah satu tanda tersebut. Ini aku kasih contohnya, misalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Nah, jadi kalian berhenti harus di salah satunya ini. Misalkan berhentinya di la raiba fihi. Nah, di sini juga bisa. Misalkan mau berhentinya di sini aja. Dzalikal kitabu la raib. Kamu harus lanjutkan yang ini. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi boleh berhenti di salah satu tanda ini. Mau di ini atau yang di bacaan ini. Seperti itu. Tapi kalau aku sih lebih nyaman yang di sini. Di fih-nya ini. Jadi berarti di sini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian lanjut. Hudal lil muttaqin. Sepertinya cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.